Selamat pagi pada peserta didik. Selamat. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Wiwin Suryaningsih. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Dimulai dari Anggriani. Hadir, Bu. Eka Nur Ramadhani. Saya, Ibu. Norita. Hadir, Bu. Nila Melia. Saya, Ibu. Safira Suci. Hadir, Bu. Wiwin Suryaningsih. Bu. Baiklah, setelah kita mengabsen, terlebih dahulu saya akan menampilkan materi yang akan diajar. Sebentar ya. Baiklah, kita akan belajar dengan materi kue Indonesia dari umbi-umbian. Sebelum itu, saya akan menampilkan video tentang proses pembuatannya terlebih dahulu. Diperhatikan ya. Baik, Ibu.
Baiklah, tadi sudah saya perlihatkan membuatnya kue tersebut. Nama kue tersebut adalah kue bugis yang dari ubi jalar. Kemudian kita masuk pada materi. Materinya tentang pengertian kue Indonesia dan umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bagian tanaman yang telah mengalami modifikasi baik morfologi maupun fisiolog. Kue Indonesia dapat diartikan dengan segala macam yang dapat disantap dan dimakan, di samping makanan utama nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Di samping itu, kue Indonesia juga dapat diartikan sebagai penganan atau makanan kecil yang terdapat di Indonesia. Kue Indonesia dari umbi-umbian adalah penganan atau makanan ringan yang dibuat dari campuran berbagai bahan dasar dari jenis umbi yang memiliki bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Jenis-jenis umbi-umbian dalam pembuatan kue Indonesia. Jenis umbi-umbian yang sering digunakan untuk kue adalah ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, garut, ganyong, dan kentang. Ubi kayu adalah penghasil karbohidrat yang penting di daerah tropis. Ubi kayu tidak dapat disimpan lama karena akan menjadi biru kehitam-hitaman dan kering. Hal ini disebabkan larutan asam cyanida dalam cairan sel yang keluar sebagai gas. Ubi kayu yang dijemur dan dikeringkan dinamakan gaplek. Bila ditumbuk menjadi tepung gaplek dan tepung tapioka yang dapat dibuat kanji dan berbagai kue atau penganan. Jenis umbi ini walaupun harganya murah, tapi jika dikelola dengan baik dan profesional, dapat menghasilkan kue yang cukup menarik, lezat, dan dapat dikomersilkan. Yang kedua ada ubi jalar. Ubi jalar termasuk tanaman tropis yang berasal dari daerah Amerika. Tanaman ini sampai di Indonesia pada abad ke-18 dan 450 dapat tumbuh baik pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi. Dengan ketinggian 2.500 di atas permukaan laut. Kulit ubi jalar tipis dengan berbagai warna antara lain putih, kuning, dan merah. Warna kulit ini tidak selalu sama dengan warna daging ubi. Daging ubi jalar ada berwarna putih, oranye, dan ungu. Ubi jalar dapat dimakan mentah antara lain untuk bahan pembuatan rujak, bahan pelengkap makanan pokok, namun yang paling sering ditemukan ubi jalar dibuat berbagai kue atau penganan. Kue penganan dari ubi jalar tidak banyak kita temukan di pasaran dibandingkan dengan kue dari ubi kayu. Yang ketiga ada kentang. Kentang merupakan makanan pokok orang Eropa, Amerika, Rusia, dan Australia. Di Indonesia, kentang digunakan sebagai bahan untuk sayur dan lauk pauk, tetapi sering juga dibuat macam-macam kue atau penganan. Kentang-kentang pada umumnya dibuat tepung kentang. Cara membuatnya ialah dengan menggiling, menjemur, dan mengayaknya. Tepung ketan mengandung banyak sekali zat pati tapi sedikit protein. Tepung ketan digunakan sebagai bahan pengental dalam berbagai makanan antara lain sup dan saus atau puding. Terakhir ada garut dan ganyong. Kedua jenis umbi ini jarang digunakan sebagai bahan pokok untuk pembuatan kue secara langsung seperti halnya dengan umbi-umbi lain, tapi digunakan berupa sari atau tepung. Tepung garut adalah bahan pokok yang enak sekali untuk kue semprit. Tepung ganyong banyak digunakan sebagai bahan campuran dalam tepung kue dan tepung maizena. Bahkan tidak jarang digunakan untuk bahan pengganti kedua jenis tepung tersebut. Perlu diingat bahwa daya serap cairan tepung ini sangat berbeda dengan tepung kue atau maizena. Berikut adalah macam-macam kue dari umbi-umbian. Yang pertama ada dari ubi jalar. Nama kuenya ada kue mata roda, getuk lindri, misro. Yang kedua ada dari ubi jalar. Yang pertama ada kue talam, kedua ada kue bugis. Ketiga ada kentang. Yang pertama ada kue lumpur, kedua donat kentang. Yang terakhir dari garut dan ganyong, bisa dibuat dari kue semprit garut dan kue pati ganyong. Demikian penjelasan dari saya. Kepada anak didik sekalian, boleh bertanya
apakah ada yang mau nanya? Baiklah, ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Oke, kepada Wiwin, silahkan mau bertanya apa? Jadi, Bu, tadi Ibu bikin kue Bugis. Kan di situ makainya pakai ubi ungu kan. Bisa nggak itu diganti, Bu? Pakai dari labu atau apa gitu? Kalau penggunaan labu biasanya sepertinya antara tidak bisa kan? Karena kan untuk pembuatan bugis ini itu bahannya itu wajib dari umbi-umbian. Tapi kalau misalnya selain ubi jalar, ubi ungu bisa. Jadi Bu, untuk isiannya itu kan pakai kelapa. Bisa nggak itu diganti jadi gula atau apa gitu? Kalau untuk isian dia bisa diganti entah jadi apa gitu, entah selain dari kelapa bisa. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, oke. Baiklah, selanjutnya saya akan membagikan menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Yang pertama, kelompok Nila dan Wiwin, itu tentang karakteristik dari ubi kayu. Kelompok 2, Safira dan Eka, itu membahas tentang karakteristik tentang ubi jalar. Yang ketiga, Morita dan Anggriani membahas tentang karakteristik dari kentang. Oke, akan saya tunggu selama 5 menit. Boleh dicari dari internet. Oke, pada peserta didik, demikianlah hasil belajar mengajar kita. Kemudian kita akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kepada saudari Anggriani mungkin bisa menyimpulkan. Apakah selain Anggriani dapat ada yang menyimpulkan? Baik, saya Morita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengolahan umbi-umbian. Kita tahu bahwa umbi-umbian itu terdiri dari kentang, ubi jalar, ubi ungu gitu kan. Kemudian dapat diolah menjadi makanan yang sangat menarik. Itu Oke, terima kasih pada Morita yang sudah mau menyimpulkan. Kemudian, pada minggu depan kita akan menerima materi tentang alat dan bahan membuat kue Indonesia dari umbi-umbian dan penerapan prosedur pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, baiknya kita menutup dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Andriani. Silakan kepada saudari Andriani. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada peserta didik. Selamat pagi.
pagi, Bu.